Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masino Brinta Palawatin, Prodi D3 Farmasi. Ingin mempresentasikan hasil materi yang ingin saya jelaskan yang berjudul Anatomi Fisiologi Sistem Pencernaan Manusia. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut, dimulai dari yang pertama rongga mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam rektum, yang ketujuh anus. Ini ada contoh gambarnya. Fungsi: melunakkan makanan, mendorongnya sepanjang saluran cerna, mencampurnya dengan empedu dari hati dan dengan enzim-enzim pencernaan, menyediakan makanan, air, dan elektrolit yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh melalui proses pencernaan. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di hidung dan lebih rumit, terdiri dari berbagai macam bau. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang menjadi bagian-bagian kecil lebih mudah dicerna. Ludah dari kencur ludah akan membungkus bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Ini ada contoh gambarnya. Struktur giginya ada juga contoh gambarnya. Gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak, dan mengelilingi makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap rasa makanan. Kelenjar ludah: ada 3 kelenjar ludah dalam rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah manusia adalah air, muncul enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Faring bagian superior disebut nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Bagian media disebut orofaring. Bagian ini terbatas ke depan sebagian di akar lidah. Bagian inferior disebut laryngofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus, setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglottis, yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Ini ada gambar esofagus dimulai dari faring toraks, menembus diafragma dan masuk ke dalam abdomen, bersambung dengan lambung, terletak di belakang trakea di depan vertebra. Ada gambar lambung. Struktur lambung: lapisan peritoneal yang merupakan lapisan serosa, lapisan otot, lapisan longitudinal tersambung dengan esofagus, lapisan sirkular yang paling tebal dan terletak di pilorik membentuk sphincter, lapisan oblik yang terdapat pada bagian fundus dan berjalan mulai dari orbicidum kardiak membelok ke bawah melalui curvatura minor. Lapisan submukosa terdiri dari jaringan areolar yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Lapisan mukosa membentuk rugae, kerutan, dilapisi dengan epitelium silindris yang mensekresi mukus. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting: lendir, asam klorida, dan persekursor pepsin. Pencernaan pada lambung: terjadi gerakan pada lambung yang berfungsi mencerna makanan, seket lambung, dan mengosongkan makanan. Makanan campur dengan seket lambung menjadi chyme. Sekresi lambung membungkus asam lambung, tripsin, lipase, amilase, dan protease. Usus halus atau usus besar adalah bagian dari saluran pencernaan terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap oleh hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang memantau melarutkan pecah-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sumber protein enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Ini ada contoh struktur gambarnya. Duodenum, bagian usus 12 jari, merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum tracheae. Lambung merupakan makanan ke dalam usus ke-12 jari yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan yang masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk menghentikan aliran makanan.
jejunum. Usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan pada manusia dewasa. Panjang usus halus antara 2-8 meter sampai 1,2 meter adalah bagian usus kosong. Usus kosong adalah usus penyerapan yang digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Ileum. Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan. Ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum atau jejunum dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7-8 dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Usus besar. Usus besar atau kolom dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Banyaknya bakteri yang terdapat dari usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri berfungsi membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Struktur usus besar. Struktur usus dari adalah kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid. Usus buntu. Usus buntu atau cecum, bahasa Latin ceus, buta, dalam istilah anatomi adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolom menenjak dari usus besar. Organ ini ditemukan pada mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Sebagian besar herbivora memiliki cecum yang besar, sedangkan karnivora eksklusif memiliki cecum yang kecil dan sebagian atau seluruhnya digantikan oleh umbai cacing. Umbai cacing. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritoneus. Ini ada contoh gambarnya. Rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar yang terdiri dari anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpangan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolom descendens. Jika penuh tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar, mengembangkan dinding rektum karena menumpukan material di dalam rektum akan menyusun sistem saraf yang ingin melakukan difeksi. Jika difeksi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika difeksi tidak terjadi, untuk beberapa difeksi akan terjadi. Anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran petinan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh kulit, sebagian lahannya ia usus. Permukaan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dan tubuh melalui proses difeksi, buang air besar atau BAB yang merupakan fungsi utama anus. Ini ada contoh gambar rektum dan anus. Pankreas. Pankreas adalah organ sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini menghasilkan enzim-enzim pencernaan, pula pankreas dan menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim prokaryotik memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh dan dilepaskan dalam bentuk inaktif. Enzim ini hanya aktif telah mencapai saluran pencernaan. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Ini adalah contoh gambar pankreas. Hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar dalam badan manusia, memiliki berbagai fungsi antara dan berhubungan dengan pencernaan. Organ ini memainkan beberapa peran penting dalam metabolisme dan memiliki peran fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpangan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Dia juga memproduksi bile yang penting dalam pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasa dimulai dengan hepat atau hepatik dari kata Yunani untuk hati, hepar. Zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah kecil-kecil, kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati seperti vena porta. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati di mana darah yang masuk diolah. Ini ada contoh gambarnya. Kandungan empedu. Kandungan empedu adalah organ yang berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 empedu yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantong empedu adalah sekitar 7-10 cm yang berwarna hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, melainkan warna cairan empedu yang dikandungi. Organ ini terhubung dengan hati dan usus empedu 12 jari melalui saraf saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu mencerna dan menyerap lemak, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Ada contohnya gambarnya.
Rangkuman pencernaan zat makanan, 1. Pencernaan karbohidrat, polisakarida, disakarida, di rongga mulut ada enzim petialin dan amilase, diusus oleh amilase pankreas, disakarida, monoksakarida, maltosa glukosa, sukrosa glukosa plus fruktosa, laktosa glukosa plus galaktosa. Pencernaan lemak dan protein, lemak, emulsi lemak, asam lemak plus gliserol. 3. Pencernaan protein, pepton, dan asam amino. Terima kasih.